Bab 9 Martial Soul Bangkit, alur cerita Douluo Dalus Soul Land 4. Jiwa manusia kita bisa apa saja. Misalnya roh ibumu adalah es, yang merupakan roh unsur yang sangat kuat. Dan roh ayah adalah sebuah buku. Meskipun tidak kuat, itu membuat ayah memiliki memori yang jauh melebihi orang biasa. Anda juga akan memiliki seni bela diri sendiri. Dan ketika seni bela diri kita terbangun dalam ritual 6 tahun, jika kekuatan jiwa yang menyertainya muncul, Anda dapat meningkatkan diri dengan melatih kekuatan jiwa. Dengan demikian jadilah seorang Soul Master. Jika kamu benar-benar memiliki kekuatan jiwa, Bapak akan bercerita tentang Master Jiwa nanti. Sekarang, anakku, apakah kamu siap? Lan Xiao tersenyum dan menatap Lan Xuanyu di depannya, dan mengulurkan tangan kanannya padanya. Ya, Lan Xuanyu berumur 6 tahun. Untuk putra ini, apakah itu Lan Xiao atau Nan Cheng, mereka sedikit dimanja. Itu karena anak ini sangat baik. Kecuali tangisan awal mengejar kulit telur, anak itu tidak pernah menangis sebelumnya dan selalu tersenyum. Satu-satunya kelemahan mungkin adalah pidatonya yang agak tidak jelas umumnya. Anak-anak dapat berbicara lebih jelas pada usia 2 tahun. Namun, sampai sekarang, Lan Xuanyu hampir tidak dapat berbicara dengan jelas, tetapi ada jenis susu khusus dalam suaranya. Kedengarannya sangat bagus. Bahkan Lan Xiao dan Nan Cheng tidak ingin mengoreksi pelafalannya, dan merasa bahwa suara kekanak-kanakan juga sangat bagus. Lan Xuanyu yang berusia 6 tahun membuat batu giok sejak seluruh Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno pindah ke bintang administrasi kedua Tian Luoxing yang ditemukan oleh Federasi Douluo 3 tahun lalu. Dia telah menghadiri taman kanak-kanak yang terhubung dengan Institut Penelitian. Ketika orang tua menjemput anaknya, mereka sering berkata bahwa anak yang paling cantik adalah keluargaku. Tapi sejak Lan Xuanyu bersekolah di taman kanak-kanak, kalimat ini menjadi. Itulah Lan Xuanyu, kamu pantas menjadi anak lelaki tampan pertama di taman kanak-kanak. Kulit Lan Xuanyu sangat bagus, tidak diragukan lagi. Karena apakah itu Nan Cheng, Lan Xiao, guru taman kanak-kanak, atau bahkan anak-anak taman kanak-kanak lainnya, ketika mereka bersamanya, mereka mau tidak mau menyentuh lesung pipinya dan mencium pipinya. Dia berperilaku sangat baik dan selalu pendiam. Itu indah dengan senyuman. Sepertinya dunia ini hanya memiliki kebahagiaan untuknya, dan tidak pernah ada rasa sakit. Ayah, kalau begitu aku akan masuk. Lan Xuanyu tersenyum dan melambai ke Lan Xiao. Xuanyu, Lan Xiao tiba-tiba menghentikannya. Lan Xuanyu berbalik, menatap ayahnya dengan mata besar, dan bertanya dengan manis, ayah, ada apa? Lan Xiao sedikit gugup entah kenapa. Dalam benaknya, dia tidak bisa tidak mengingat telur dengan pola emas dan perak di awal. Entah kenapa, hatinya sepertinya tertekan. Dia sedikit menantikan kebangkitan Lan Xuanyu yang berbeda, tetapi dia menemukan bahwa sekarang dia lebih khawatir. Dia benar-benar tidak ingin putranya menjadi subjek eksperimen di laboratorium. Selama 6 tahun, anak ini hampir memenangkan cinta semua orang di sekitarnya. Pergilah, ayah sedang menunggumu di pintu. Dia menarik napas dalam-dalam, hidungnya agak masam, tetapi dia masih melambai ke Lan Xuanyu. Ya, setelah Lan Xuanyu tersenyum dan melambai lagi, dia berjalan ke gerbang besi depan. Lan Xiao menekan komunikator jiwa di pergelangan tangannya, dan segera, sisi lain terhubung. Bagaimana? Apa itu kebangkitan? Nan Cheng tidak sabar untuk mendengar suaranya, bahkan melalui komunikator, dia bisa dengan jelas mendengar ketegangan dalam suaranya. Xuanyu baru saja masuk, dan aku tidak tahu apa itu kebangkitan. Kata Lan Xiao buru-buru. Nan Cheng tiba-tiba berkata dengan sedikit kebencian. Lalu mengapa kamu menelepon ke sini? Bukankah ini membuatku gugup? Aku akan melakukannya lagi nanti. Lan Xiao tersenyum pahit. Itu benar bagimu untuk tidak datang. Aku sebenarnya sangat gugup. Nan Cheng, aku hanya ingin memberitahumu, tidak peduli apa semangat bela diri anak itu, bahwa lupakan pujiannya.
Masalah besarnya adalah aku akan mengatakannya nanti. Semua pahala diberikan kepada Chen Wei dan Li Tingyin. Saya tidak akan dipromosikan. Lupakan telur itu. Nancheng di sisi lain terdiam. Lan Xiao telah menjadi Direktur Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno cukup lama. Meskipun setelah pindah ke Tianluoxing, tingkat Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno telah meningkat, dan Lan Xiao sekarang memiliki pangkat Letnan Kolonel. Namun, dia tampaknya telah mencapai kemacetan. Dengan pengetahuannya, dia harus naik lebih tinggi, dan apa yang dia kurang mungkin adalah kesempatan. Jadi Nancheng sangat mengerti bagaimana dia menyerah ketika Lan Xiao mengatakan ini. Lan Xiao memiliki pikiran yang cerdas, tetapi jiwa bela dirinya sendiri sulit untuk diolah dan ditingkatkan. Telah tertahan di level dering keempat. Hanya dengan hasil penelitian ilmiah yang sangat baik dia dapat terus dipromosikan. Dalam hal ini, Nancheng memiliki banyak keuntungan, jiwanya sangat baik, dan dia sudah menjadi kaisar jiwa cincin ke-6. Pangkat Letnan Kolonel juga telah mencapai levelnya. Jika bukan karena dia, Nancheng sudah bisa ditempatkan ke tempat lain yang lebih menjanjikan. Apa kau sudah memikirkannya? Nancheng menarik nafas panjang dan bertanya. Jika Lan Xuanyu benar-benar memiliki perbedaan, terutama intensitas energi dari monster jiwa berusia 100.000 tahun yang telah muncul sebelumnya. Apa yang membawa Lan Xiao mungkin adalah kesempatan besar. Sebenarnya, sejak kita pindah ke sini 3 tahun lalu, ketika kita memutuskan untuk tidak lagi memiliki anak, kita sudah memikirkannya, bukan? Kita semua rela mencintai anak ini dengan sepenuh hati. Lan Xiao tidak, kata ragu-ragu. Engah. Nancheng di sisi lain tiba-tiba tersenyum, haruskah aku mengatakan kamu bodoh sekarang? Seperti yang kamu katakan padaku, sekarang aku mengembalikannya kepadamu. Aku suka penampilan bodohmu. Kita sekarang hidup saya juga sangat baik. Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno sangat bagus. Beri mereka pahala saya di masa depan. Mari kita tinggal di sini dan tumbuh bersama anak-anak kita. Kamu baik-baik saja. Baik, Lan Xiao tersenyum. Pada saat ini, yang mereka pikirkan sebenarnya hanya satu kata, rumah. Dididi, dididi. Namun saat ini, alarm berbunyi tiba-tiba dari arah ruang bangun. Ekspresi Lan Xiao tiba-tiba berubah, dan dia melihat ke arah ruang kebangkitan dengan takjub. Ruang kebangkitan. Lan Xuanyu kecil berdiri di ruangan heksagonal ini, matanya yang besar dipenuhi rasa ingin tahu. Seorang paman baru saja mengatakan kepadanya bahwa dia harus berdiri diam di tengah. Pada saat berikutnya, sedikit cahaya mulai menyala di sekitarnya, dan cahaya aneh bertahan di sekitar tubuhnya, membuatnya merasa tubuhnya tampak sedikit hangat. Yang lebih aneh lagi adalah dalam perasaan hangat ini, dia sepertinya merasa sedikit gatal di tubuhnya. Awalnya memang hanya sedikit, namun tak lama kemudian, sensasi gatal ini mulai meningkat. Lan Xuanyu tidak tahu apakah ini normal, wajah kecilnya mulai menjadi sedikit pucat, tetapi sensasi gatal menjadi lebih kuat dan lebih kuat, yang lebih menakutkan daripada rasa sakit. Akhirnya, dia tidak tahan lagi. Dia berteriak, dan tidak bisa menahan untuk menggaruk tubuhnya dengan kedua tangan. Dia juga terus-menerus melintir. Ruang kebangkitan ada di dalam Institut Penelitian Binatang Jiwa Kuno. Faktanya, ruang kebangkitan seperti itu tersedia di banyak agen federal dan khusus untuk anak-anak pada usia yang tepat. Staf yang bertanggung jawab atas ruang kebangkitan tidak pernah menghadapi situasi seperti ini. Secara umum, tidak peduli jiwa bela diri apa yang dibangkitkan, itu akan selesai setelah muncul dengan mulus. Ketika Lan Xuanyu berteriak, dia mengira itu adalah semangat bela diri anak itu yang akan bangkit, tetapi saat berikutnya, Lan Xuanyu sudah gatal berguling-guling di lantai, menggaruk tubuhnya dengan kuat. Staf tanpa ragu menekan perangkat alarm, dan pada saat yang sama mereka berlari keluar dengan cepat, meraih tubuh Lan Xuanyu. Saya tidak tahu mengapa, tapi tiba-tiba, dia memiliki rasa takut yang tidak bisa dijelaskan di dalam hatinya. Meskipun itu hanya sesaat,
Dia jelas merasakan getaran dari kedalaman jiwanya menghentikannya tiba-tiba dan menatap anak itu dengan takjub. Kulit Lan Xuanyu memiliki banyak garis di permukaan, emas dan perak terjerat, dan warna-warna menjulang di antaranya. Bang! Pintu itu diketuk terbuka dari luar, dan Lan Xiao hampir bergegas masuk seperti terbang menjauh. Pada saat ini, Lan Xuanyu berteriak dengan keras, dan tubuh kecilnya terpental dari tanah. Pada saat itu, semua pola cahaya di tubuhnya menghilang, dan sekelompok yin-yin biru menghilang. Sinar cahaya menembus dari telapak tangannya, bergoyang tegak, naik lebih dari 1 meter, bergoyang dan berayun di udara.